طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, para peserta kajian Ushulul Ahkam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa sebagaimana biasa setiap Jumat sore ya, melanjutkan materi kita, melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Al-Khulasah fi Usul Fiqhi karya Syekh Profesor Dr. Muhammad Hasan Hito hafizahullahu taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum, kita sampai ke pembahasan al-hukmu syar'i at-taklifi. Benar ya? Sampai sini kita kemarin kan, Pak? Ya, sampai sini ya kemarin ya, kalau saya tidak salah. Apakah benar? Benar ya, Pak Husin dan Mas Rizky. Akh Rizky. Sampai sini kita kemarin ya. Masuk ke hukum syar'i at-taklifi. Sahih? Sahih atau khata? Halo, tes. Apa suara saya terdengar? Ya, baik. 6. Hukum syar'i at-taklifi. Ya, pekan lalu kita sudah membahas apa itu hukum syar'i. Hukum syar'i itu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhyiran aw wada'an. Ya, jadi hukum syar'i itu ada 4 qaid ya. 4 pengikat lah istilahnya. Pertama dia adalah khitabullah. Ya, dia adalah kalamullah. Ya, dan yang kedua dia kalamullah yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, ya, perbuatan seorang mukallaf, dan dia harus bersifat iqtida, ada sifat iqtida yaitu talab, ada sifat takhir pilihan, dan ada sifatnya wada'an, ya, wada'i, tarattubus syai'i ala syai'in. Maka di sini beliau akan melanjutkan pembahasan tentang hukum syar'i itu ada 2 kemarin, yaitu hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala al-hukmu syar'i at-taklifi wa huwa khitabullah al-muta'alliqu bi talabil fi'li minal mukallaf. Dia adalah khitabullah, seruan Allah yang berkaitan dengan permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dari seorang mukallaf. Ya. Ala jihatil iqtida' aw takhir. Permintaan itu bisa bentuknya iqtida', talabul fi'li atau talabut tarki.
meminta untuk melakukan perbuatan atau meminta untuk meninggalkan suatu perbuatan, au at-takhir, atau memberikan pilihan. Nah, wal iqtida' yashmalu al-ahkam at-taklifiyah al-arba'ah. Yashmalu al-ahkam at-taklifiyah al-arba'ah. Dan yang namanya iqtida', ya, talabul fi'li atau talabut tarki, itu mencakup 4 hukum taklifi. Yang pertama al-ijab, wan nadab, wal karahah, wat tahrim. Yang pertama adalah wajib, ijab, mandub, sunnah, makruh, karahah, dan kemudian adalah at-tahrim. Ya. Wa amma takhir fahuwa yashmulu al-ibahah faqat. Sedangkan yang namanya takhir itu hanya mencakup al-ibahah, pembolehan saja. Ya, dan sudah kita jelaskan kemarin berbeda sebutan istilah hukum syar'i taklifi menurut ulama usul dan ulama fikih. Kalau ulama usul menyebutnya dengan kalimat ijab, an-nadab, at-tahrim, wal karahah, wal ibahah. Sedangkan al-fuqaha menyebutnya wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Ya, itu semua berasal dari pengertian khitabullah, ya, pengertian ahkam syar'i atau hukum syar'i menurut masing-masing kelompok tadi. Kalau kata ulama usul, yang namanya hukum syar'i dia adalah khitabullah itu sendiri, teks syar'i itu sendiri. Tapi kata fuqaha yang namanya khitabullah adalah atharul khitab, ya, adalah atharul khitab, dampak dari nas tersebut. Nah, itu sudah kita jelaskan sedikit banyak di pertemuan sebelumnya. Al-ijab huwa khitabullah al-muta'alliqu bi talabil fi'li minal mukallafi talaban jaziman. Al-ijab dia adalah khitabullah yang berkaitan dengan permintaan melakukan suatu perbuatan dari seorang mukallaf dengan permintaan yang tegas. Atau bahasa gampangnya ma amara bihi syari'u amran jaziman, atau ma talaba syari'u minal mukallaf talaban jaziman. Apa yang diminta dari pemilik syariat kepada seorang mukallaf dengan permintaan yang tegas. Wala yajuzu tarkuhu kal amri bis salatil mafruḍah wal hajjil wajib. Dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Ditinggalkan dia berdosa, yastahiqqul iqab, ya, berhak untuk mendapatkan hukuman. Contohnya seperti salat wajib 5 waktu atau haji yang wajib. Dan kemudian ada membayar zakat, ada juga berpuasa Ramadan dan yang lain sebagainya yang kita tahu sebagai ibadah yang wajib. Nah, ini adalah pengertian at-ta'rifu birrasm, ya, at-ta'rif birrasm. Jadi kalau dalam al-waraqatnya Syekh Dr. Labib itu ada pengertian, kalau Imam Haramain kan mengartikan wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh. Nah, kalau kemudian kalau di sini dijelaskan yang namanya wajib atau ijab khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban jaziman. Kalau yang pengertian wajib ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh itu at-ta'rifu bis samarah. Ya, pengertian ta'rif yang artinya itu adalah akibat dari perbuatan wajib. Tapi kalau at-ta'rif bil had, pengertian dengan cara al-had, ya, itu adalah yang sebagaimana dibawakan oleh Syekh Hasan Hito hafizahullahu taala. Dan yang lebih utama tentu mengartikan mendefinisikan sesuatu dengan ta'rifun bil had, ya, ta'rifun bil had au bil rasm. Nah, itu wajib. Gampang lah ya. Kemudian wan nadbu khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban ghaira jazim. Ya, ini dia juga seruan dari Allah, dari syariat meminta untuk permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dari mukallaf
meskipun permintaan itu tidak tegas. Jadi kita tahu dari sini bahwasannya perkara yang mandub, perkara yang sunnah itu juga suatu yang diminta oleh syariat untuk dilakukan oleh kita. Ya, ma'amara bihi syari'u amran ghairu jazimin. Jadi yang namanya sesuatu yang mandub itu adalah sesuatu yang memang juga diperintahkan oleh syariat untuk kita kerjakan. Meskipun permintaan syariat tadi tidak tegas. Ya. Yang salah kan sekarang mindset orang kalau itu sunnah, ya kan sunnah. Gampang sekali meninggalkan semua perkara sunnah atau kebanyakan perkara sunnah dengan mengatakan kan itu cuma sunnah. Kita harus tahu dulu sunnah itu apa, yaitu perkara yang memang diminta juga oleh syariat. Syariat meminta kita untuk mengerjakan perbuatan tadi meskipun tidak tegas permintaannya sebagaimana wajib. Sehingga jika kita melakukan permintaan mandub tadi, tolab al-mandub tadi, kita melakukannya dengan penuh imtithalan kepada Allah dengan mengharap pahala, ya, maka tentu kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita tidak mengerjakannya, ya tidak terkena dosa. Bi an jawaza tarkuhu, ya, au juwiza tarkuhu, ya, boleh untuk meninggalkannya. Tidak masalah. Beda dengan wajib itu la yajuzu tarkuh. Kalau di sini yajuzu tarkuh. Kal amri bi ghaslil jum'ah, seperti mandi, perintah syariat kepada kita untuk melakukan mandi sebelum sholat Jumat atau mandi di hari Jumat. Ya, dan dalam fikih Syafi'i itu dikatakan mandi yang paling ditekankan, sunnah muakkadah, ya, yang paling ditekankan yaitu mandi Jumat. Ya, ada dua mandi sunnah yang sangat ditekankan, yaitu mandi Jumat dan juga mandi sholat Id. Dan yang paling akad, yang paling ditekankan lagi yaitu mandi Jumat. Taib. Ya, bahkan dikatakan sesuatu yang derajatnya sunnah muakkadah, ya, sesuatu kan mandi Jumat itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Meninggalkan suatu perbuatan yang levelnya itu tingkatnya sunnah muakkadah, itu kalau kita tinggalkan itu jatuh kepada makruh. Ya, makruh hukumnya meninggalkan suatu perbuatan yang tingkatnya sunnah muakkadah. Wallahu ta'ala wa a'lam. Ya, dan banyak lagi perkara yang mandub. Ya, dicontohkan hanya satu di sini seperti mandi Jumat, mandi hari raya, sunnah rawatib, ya, puasa Senin Kemis dan yang lain-lain. Kemudian ada al-karahah, yaitu khitabullah al-muta'alliq bi talabi tarkil fi'li al-mukallaf talaban ghaira jazimin. Ya, khitabullah al-muta'alliqu bi talabi tarkil fi'li minal mukallaf, yaitu seruan Allah yang berkaitan dengan permintaan syariat untuk meninggalkan suatu perbuatan dari seorang mukallaf dengan permintaan yang tidak tegas. Maksudnya bi anju wiza fi'luhu, masih boleh dikerjakan. Syariat menyuruh kita untuk meninggalkan perbuatan tersebut, tetapi dengan permintaan yang sifatnya tidak tegas, sehingga jika dikerjakan pun masih tidak mengapa. La yastahiqul iqab, ya, walal ithm, tidak terkena dosa atau bahkan tidak mendapatkan hukuman. Kasyarab qa'iman, kasyarabi qa'iman, seperti minum sambil berdiri, ya, atau makan sambil berdiri. Nah, atau at-tanaffus fil ina, ya, bernafas dalam bejana, ya, bernafas dalam berjana. Dan contoh lain, memakan bawang atau sesuatu yang baunya menyengat ketika hendak melakukan sholat. Ya, ini juga perkara yang makruh. Kemudian at-tahrim huwa khitabullah al-muta'alliqu bi talabi tarkil fi'li minal mukallafi talaban jaziman. Kalau ini baru, dia adalah seruan dari Allah, khitab dari Allah yang berkaitan dengan
permintaan dari syariat kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan permintaan yang tegas, yang mana bi an mana'a muni'a min fi'lihi, dilarang untuk melakukannya. Kalau dilakukan maka yastahiqul iqab wal ithm, dia mendapatkan dosa dan berhak mendapatkan hukuman. Ya, perkara haram itu banyak, dicontohkan di sini adalah memakan harta riba. Ya, memakan harta riba. Kalau riba itu jelas, ya. Riba itu jelas haramnya. Tapi kalau kita katakan apa itu apakah bunga bank itu riba? Nah, kalau bunga bank itu terjadi khilaf. Cuman jumhur ulama, bahkan ulama kontemporer itu mengatakan jelas bahwasanya bunga bank itu riba. Tapi ada beberapa segelintir ulama yang mengatakan bahwasanya bunga bank itu bukan bagian dari riba. Ya, di sini kita perlu, ya, kalau kata Syekh Asy-Syatri itu ada namanya perbedaan antara suatu bainal hukum, manatul hukum, dan tahqiqul manat. Dalam usul fikih itu kan ketika proses istimbat itu kita tahu apa itu hukumnya, kemudian kenapa hukum tersebut terdapat dalam sesuatu itu, dan tahqiqul manat namanya, ya, kegiatan untuk memastikan apakah sesuatu itu memenuhi syarat untuk dihukumi demikian. Ya, contohnya gini, contoh hukum, ya, kita bilang hukum. Contoh kasusnya adalah tasyabbuh bil kufar. Tasyabbuh bil kufar itu haram. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Baik, ini kasus pertama. Apa contohnya? Tasyabbuh bil kufar haram. Baik, hukumnya haram. Kemudian manatnya, ya, kenapa tasyabbuh bil kufar itu dikatakan haram? Sebabnya apa? Ya karena ada unsur tasyabbuh, menyerupai orang non-muslim. Taib. Kemudian ada contoh. Ya. Apakah merayakan ulang tahun itu tasyabbuh? Ya, merayakan hari ulang tahun itu tasyabbuh bil kufar? Nah, di sini yang menjadi polemik. Di sini yang menjadi perdebatan, yang bisa terjadi perdebatan atau khilaf di antara para ulama. Hukum tasyabuh itu jelas hukumnya haram, ya, ulama sepakat hukumnya haram. Tapi ada suatu kasus, bisa nggak dia dihukumi tasyabuh sehingga kasus tadi menjadi hukumnya haram. Nah, ini proses tahqiqul manat namanya. Ya, merayakan ulang tahun itu sebuah kasus kontemporer. Apakah dia termasuk tasyabuh? Kalau misalnya kelompok A, ulama kelompok A mengatakan itu bagian tasyabuh, maka jelas hukumnya haram. Tapi jika ada yang mengatakan itu bukan tasyabuh, itu adalah seperti adat biasa yang tidak ada kaitannya dengan budaya orang kafir, maka tidak jadi haram, mubah. Ya, kembali ke hukum asal, sesuatu adalah al aslu fil asya al ibahah. Nah, itu prosesnya. Nah, contohnya yang contohkan di sini adalah riba. Riba haram. Hukum riba adalah haram. Manatnya atau sebab menjadi haram apa? Karena riba. Baik. Kemudian apakah bunga bank itu riba atau tidak? Nah, ini namanya tahqiqul manat. Ya, namanya tahqiqul manat. Ada yang mengatakan itu bunga bank adalah riba, ada yang mengatakan tidak. Kalau mengatakan bunga bank riba, maka jelas haram mengambil bunga bank. Tapi kelompok yang mengatakan itu tidak riba, maka tidak masalah mengambil bunga bank. Ya, jadi cuman jumhur ulama, termasuk jumhur ulama kontemporer sendiri itu mengatakan bunga bank adalah riba. Jadi contoh yang haram lain banyak, ya, seperti zina, jelas ada muttafaqun alaihi ala tahrimihi. Kemudian as-sariqah, mencuri, ya, uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua, as-sabbu wan namimah, ya, mencela dan adu domba, dan perkara-perkara yang lain yang diharamkan oleh syariat.
Wal ibahatu ma kana al khitabu fiha ghairu muqtadin syai'an minal fi'li wat tarki. Ya, kalau ibahah itu dia tidak ada unsur tolab di sana. Ya kan? Tadi dikatakan jelas bahwasannya yang namanya hukum syar'i itu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtidaan. Iqtidaan ada 4, ada tolabul fi'li, ada tolabul tarki. Ya, ada tolabul fi'li dan ada tolabul tarki. Tolabul fi'li ada 2, tolabul fi'li tolaban jaziman dan tolabul fi'li tolaban ghairu jazimin. Kalau tolabul tarki juga ada 2, tolabul tarki tolaban jaziman wa tolabul tarki tolaban ghairu jazimin. Sedangkan ibahah itu perkara takhir. Maka al-khitabu fiha, dia khitab tadi tidak berkonsekuensi sesuatu pun, baik dari melakukan perbuatan atau meninggalkan. Bal khuyyiral mukallafu bainahuma ka'aklil fakihah. Ya, seorang mukallaf diberikan kebebasan dalam memilih. Boleh melakukan atau meninggalkan. Seperti makan buah. Apa hukum makan buahnya? Boleh, silahkan mau ente. Apa hukum makan buah jeruk? Ya, ibah. Ya, mau makan silahkan, mau enggak silahkan, tidak ada unsur tolak di sana. Tapi jika dikaitkan dengan sesuatu, jika niatnya itu untuk menjadi wasilah melakukan perbuatan yang wajib atau mubah, maka bisa menjadi sebuah pahala. Ya, bisa menjadi mendatangkan sebuah pahala. Seperti makan diniatkan untuk kuat supaya kuat belajar misalnya, kuat untuk beraktivitas, ya, bekerja, ya, maka makan tadi meskipun hukum asalnya adalah ibahah, tapi dia bisa berkonsekuensi pahala karena tergantung niatnya. Wa hadza binisbati li khitabillah, ini kaitnya dengan khitabullah. Wa amma ma yata'allaqu bihil khitab wa huwa fi'lul 'abdi. Sedangkan apa yang berkaitan dengan khitabnya itu sendiri, maksudnya adalah perbuatan seorang hamba, wa huwa fi'lul 'abdi fayusafu bi annahu wajib. Nah, ya kan? Au mandub, au makruh, au haram, au mubah. Nah, ini semua yang kemarin kita sebutkan. Kalau dilihat dari khitabullahnya langsung, teksnya sendiri itu sebutannya ijab, mandub, ijab, nadab, tahrim, ibahah, dan karohah. Tapi kalau dilihat dari atharul khitab, perbuatan atau akibat dari teks syar'i itu, ya maksudnya adalah perbuatan seorang hamba, ya maka namanya adalah wajib, mandub, makruh, haram, dan mubah. Fal wajib ma huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu amdan. Wajib adalah jika dilakukan itu berpahala, ya ma yusabu fa'iluhu, jika dilakukan itu berpahala, dan jika ditinggalkan yu'aqab, ya, atau yastahiqul iqab, jika meninggalkannya dengan sengaja, ya, amdan, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Seperti sholat zuhur, mandub mayuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh, yang siapa yang melakukannya imtithalan, tentunya ya, mayuthabu fa'iluhu imtithalan, ya, yang melakukan perbuatan tadi dalam rangka imtithal, ya, ingin mendapatkan ridha Allah dan mengikuti sunnah nabinya, maka diganjar pahala dan tidak diberikan hukuman bagi orang yang meninggalkannya meskipun dengan sengaja, seperti membaca bismillah sebelum wudu dan membaca bismillah ketika hendak akan makan. Begitu pula membaca bismillah ketika hendak memotong hewan kurban. Dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, sedangkan jumhur mengatakan itu hukumnya wajib. Dan yang lain sebagainya. Wal makruh ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu 'amdan, yaitu siapa yang diberikan ganjaran pahala bagi orang yang meninggalkannya, dan tidak diberikan hukuman bagi siapa yang melakukannya. Seperti at-tanaffus fil ina, ya, bernafas di dalam bejana. Wal haram ma yuthabu tarikuhu, ya, orang siapa yaitu yang mendapatkan pahala bagi orang yang meninggalkannya, ya.
wa yu'aqabu fa'iluhu 'amdan, dan yang mendapatkan hukuman siapa yang melakukannya dengan sengaja. Ya, haram itu yusabu tarikuhu, ya. Jika ingin mendapatkan pahala karena meninggalkan suatu perbuatan yang diharamkan, dia harus niat, ya. Niat meninggalkan sesuatu yang haram tadi karena memang itu adalah larangan dalam syariat. Bukan karena dia nggak mau, bukan karena dia memang nggak kepikiran, ya. Jadi kalau orang yang tidak melakukan curi, tidak mencuri, bukan karena sebab dia meninggalkan mencuri itu karena itu adalah larangan syariat, tapi dia tidak mencuri karena ya memang nggak pengen nyuri, gitu. Nggak butuh nyuri, duitnya banyak, ngapain saya nyuri, uang saya banyak, gitu kan, misalnya. Ya maka di situ dia memang tidak melakukan perbuatan haram, memang. Tapi apakah diganjar pahala? Ya tidak. Ya tidak. Baik. Ada orang yang tidak minum khamr. Kenapa dia nggak minum khamr? Karena nggak suka dengan khamr. Dia tidak minum khamr, dia tinggalkan minum khamr bukan karena niat bahwasannya khamr itu larangan syariat, enggak, tapi karena dia nggak suka minum khamr. Ya, begitu pula kalau kita katakan hukum rokok itu adalah haram, sebagaimana pendapat jumhur ulama, ya, pendapat sebagian besar ulama, bahkan mungkin bisa dikatakan kesepakatan ulama, ya, karena para dokter juga sudah mengatakan rokok itu berbahaya. Ya, kalau kita katakan rokok itu haram, kenapa dia tidak merokok? Ya saya nggak suka ngerokok. Ya, rokok itu bikin batuk-batuk misalnya. Kalau itu alasannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, meskipun dia yahsulut tark, dia dikatakan tidak melakukan perbuatan yang haram, ya. Tapi jika ingin dikaitkan dengan pahala, maka harus dikaitkan dengan niat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi maka alangkah baiknya, ya, ketika dikatakan kenapa kamu tidak minum khamr, bukan karena saya nggak suka khamr, tapi karena saya tahu khamr itu adalah larangan, dilarang oleh syariat. Kenapa kamu tidak berzina? Ya karena saya tahu zina itu haram. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kenapa kamu tidak makan babi? Karena babi itu diharamkan dalam syariat, dan seterusnya. Jadi meninggalkan perbuatan yang haram supaya kita dapat ganjaran pahala di sana, ya kita meninggalkannya karena bentuk imtithal, karena bentuk mentaati perintah Allah untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Maka di situ baru kita berhak dapat pahala. Oke, dan orang yang melakukan perbuatan haram, ya jelas itu dihukum yastahiqul iqab jika dilakukan dengan sengaja, aliman amidan, kan gitu. Seperti bermuamalah dengan riba, atau melakukan zina, atau dengan mencuri, membunuh, ya, durhaka sama kedua orang tua, berdusta, berkhianat, dan yang lain sebagainya. Wal mubah ma la thawaba wa la iqaba la fi fi'lihi wa la fi tarkihi. Yang tidak ada ganjaran pahala atau dosa, iqab, baik melakukan perbuatan ataupun meninggalkannya. Fayastawi fihi janibal fi'li wat tarki kat-ta'ami wasyarab. Maka sisi melakukan dan sisi meninggalkan itu levelnya sama dalam perkara mubah. Tidak ada konsekuensi apapun. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Seperti makan dan minum. Wahada walil hanafiyah taksimatun ukhra haitsu farraqu bainal fardi wal wajibi wa bainal makruhi tahriman wal haram. Nah, Hanafiyah itu mempunyai pembagian sendiri yang berbeda dibandingkan dengan jumhur ulama. Dibandingkan dengan Maliki, Syafi'i, dan Hambali,
Hanafi itu hukum taklifi menurut ulama Hanafiyah atau ulama madhab Hanafi itu menjadi 7 tambah 2. Ya, wajibnya itu ada namanya wajib, ada namanya fardu. Fardu dan wajib. Kalau fardu itu dalil bersumber dari dalil yang qat'i. Ya, dia adalah perintah syariat dan yang bersumber dari dalil yang qat'i. Seperti sholat 5 waktu, dalilnya qat'i, aqimus shalah wa atuz zakah, berzakat. Ya, kemudian ada puasa, kutiba alaikumusiyam, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau dia sumbernya dari dalil yang qat'i, maka hukumnya tadi statusnya adalah fardu. Kalau wajib itu perintah yang bersumber dari dalil yang dhanni. Ya, dari dalil yang dhanni. Seperti apa contohnya? Seperti wujubu sholatil witri. Wajibnya sholat witir. Dalam mazhab Hanafi, sholat witir hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, tapi namanya wajib karena bersumber dari dalil yang dhanni, bukan dalil yang qat'i. Kemudian Hanafiyah juga membagi haram menjadi 2. Ada dia levelnya haram, ada yang levelnya makruh tahrim. Dua-duanya sama diminta untuk ditinggalkan. Kalau haram itu suatu perbuatan yang harus kita tinggalkan karena bersumber dari dalil yang qat'i. Kalau dalilnya qat'i, maka status itu adalah haram. Ya, sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat, ya diperintahkan oleh syariat untuk kita tinggalkan. Jika dia sumbernya dalilnya qat'i, maka statusnya haram. Tapi kalau seperti contohnya yang haram itu seperti riba, zina, mencuri, membunuh, itu kan dalilnya qat'i semua itu. Ya, dalilnya qat'i, maka levelnya haram. Tapi kalau makruh tahrim itu larangan yang bersumber dari dalil dhanni. Ya, dalil dhanni. Contohnya seperti larangan memakai sutra bagi laki-laki. Nah, itu hadisnya atau dalilnya itu adalah dalil yang levelnya level dhanni, bukan qat'i. Ya, wallahu a'lam. Jadi memang dibedakan, intinya namanya haram atau fardu itu jika bersumber dari dalil qat'i. Ya, kalau wajib dan makruh tahrim itu bersumber dari dalil yang dhanni. Ya, jadi kalau kata jumhur hukum taklifi ada 5, tapi kalau kata Hanafiyah hukum taklifi ada 7. Ditambah tadi wajib dan makruh tahrim. Sama-sama diperintahkan untuk ditinggalkan, tetapi konsekuensinya berbeda. Ya, konsekuensinya berbeda. Nah, tentu jika melakukan perbuatan yang diharamkan, hukumannya lebih keras. Ya, hukumannya lebih keras daripada hanya sekedar melakukan perbuatan yang levelnya makruh tahrim. 2. Ya, hukum syar'i al-wad'i. Ya, selesai kita membahas hukum taklifi. Sekarang kita masuk ke pembahasan hukum syar'i al-wad'i. Wa ammal hukmu syar'i al-wad'i fahuwa khitabullah al-muta'alliqu bija'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Hukum syar'i wad'i adalah seruan Allah atau khitabullah yang berkaitan dengan dijadikannya sesuatu sebagai sebab atau syarat atau mani' atau sahih dan fasid. Atau kemarin kita jelaskan ma tarattaba syai'un ala syai'in. Ya, tarattaba syai'un ala syai'in. Idza hasala kadza yahsulu hadza. Hasala hadza yahsulu hadza. Jika ada begini maka nanti ada begitu. Dan hukum wad'i itu disebutkan yang masyhur ada 5 memang. Ada sebab, ada syarat, ada mani', ada sihah, dan ada al-fasad. Ya, aslinya hukum wad'i itu sampai 11 bahkan ya.
sampai 11 sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Satri. Hukum wad'i itu pertama ada sahih, batil, sabab, ada illah, ada syart, ada mani', ada i'adah, ada al-qadha, ada azimah, ada rukhsah. Banyak. Cuman yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih tentu yang ringkas-ringkas itu hanya ada 5. Kemudian dijelaskan di sini satu persatu. Apa itu sebab? Wa ma yalzam min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Sebab adalah jika ada dia, jika ada sebab, mana jika ada dia, maka harus ada hukum. Jika tidak ada dia, maka tidak ada hukum. Gitu. Itu sebab. Jika ada sebab, maka ada hukum. Jika tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Contohnya adalah ghurubus. Seperti di sini kal iskar yalzam min wujudihi wujudu tahrim. Yang namanya khamr ya itu diharamkan. Kenapa? Karena ada sebab iskar di sana. Makanya jadi haram. Ya, minuman tadi dikatakan haram karena ada unsur iskar di sana. Nah, iskar ini sebab. Tapi kalau nanti khamr tadi berubah menjadi cuka, hilang unsur iskarnya, unsur mabuknya, maka dia menjadi halal. Ya. Al-illatu taduru, apa itu? Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Ya, wujudan wa adaman. Ya, namanya hukum itu tergantung ada ilah di sana. Jika ada ilah maka dia begini, jika enggak ada ilah maka dia begitu. Khamr ada ilah sebab haramnya apa? Iskar. Ketika berubah menjadi cuka, ya hilang sebab iskarnya, maka dia menjadi halal. Contoh sebab yang lain adalah ghurubus syams atau zawalus syams. Ya, terbenamnya matahari itu sebab wajib sholat maghrib, atau zawalus syams tergelincirnya matahari itu sebab wajibnya apa? Sholat maghrib. Belum ada zawal maka belum wajib sholat zuhur. Ya. Atau belum terbenam matahari maka belum tiba wajibnya sholat maghrib. Ya. Kemudian al-kharij minas sabilain contohnya. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jika keluar sesuatu dari dua jalan, maka itu menjadi sebab wajibnya bersuci jika akan melakukan sholat. Kan gitu. Kemudian syarat huwa ma yalzam min adamihi al-adam. Ya, syarat itu jika ada syarat. Jika tidak ada syarat, maka tidak ada hukum. Akan tetapi jika ada syarat, maka belum tentu ada hukum. Ya, ma yalzam min adamihi al-adam. Jika syaratnya enggak ada, hukumnya enggak ada. Enggak sah. Tapi jika syaratnya ada, belum tentu hukumnya tadi harus ada. Seperti wudu. Wudu kan syarat sah salat. Fa innahu yalzam min adamihi adamu sihhatis shalah. Enggak ada wudu, salatnya enggak sah. Akan tetapi jika seseorang telah berwudu, bukan berarti sholatnya sudah pasti sah. Nah, gitu. Wala yalzam min wujudihi wala wujuduha wala wujudaha wala adamiha. Enggak ada wudu, sholat sudah pasti enggak sah. Tapi ada wudu, sholat belum tentu sah. Bisa saja dia berwudu, tapi mungkin sholatnya auratnya terbuka. Bisa saja dia sudah berwudu, tapi dia sholat sebelum waktunya. Nah, kan repot. Jayyid. Ya. Atau seseorang berwudu bukan karena untuk sholat, tapi seseorang berwudu untuk tidur. Misalnya sebelum tidur. Ya, karena kan disunahkan berwudu sebelum tidur. Kemudian mani' penghalang. Ma yalzam min wujudihi al-adam wa la yalzam min adamihi wujudun wala adam. Mani', kalau ada mani' maka tidak ada hukum. Ada penghalang maka tidak ada hukum. Tidak ada penghalang maka tidak mesti hukum itu harus ada. Bisa ada, bisa tidak.
Nah, contoh penghalang yang masyhur dalam masalah fikih adalah haid dan nifas. Wadzalika kal haidhi fa innahu yalzam min wujudihi imtina'us shalah wa adami sihhatiha. Ya, imtina'us shalah wa adamu sihhatiha. Yang namanya wanita lagi haid itu menjadi penghalang bagi dia untuk melakukan sholat. Kalau dia sholat, sholatnya nggak sah. Kalau dia puasa, puasanya nggak sah. Suaminya juga tidak boleh mentalak istrinya dalam keadaan haid. Karena itu termasuk talak yang dikatakan tolak bid'i. Meskipun talaknya tetap jatuh. Ya. Dan tidak boleh menjimai istri dalam keadaan haid, karena haid itu penghalang bolehnya melakukan jima suami istri. Ya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, kama qala ta'ala. Enggak ada penghalang bukan berarti ada hukum, bisa ada, bisa tidak. Ya. Wanita yang tidak haid belum tentu sholatnya juga sah kan gitu. Kalau dia haid sholat jelas sholatnya nggak sah. Tapi kalau dia tidak haid belum tentu sholatnya langsung dihukumi sah. Bisa saja dia tidak haid tapi sholat tidak menghadap kiblat misalnya ya, dan yang lain sebagainya. Wasahihu ma yata'allaqu bihi an-nufuz. Kemudian ada yang namanya sahih atau as-sihhah. Ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yu'taddu bihi, yang mana berkaitan dengan sesuatu yang dikatakan terlaksana dan dia dianggap. Ya. Seperti ibadah kana au muamalah, baik dalam perkara ibadah ataupun muamalah. Seperti sholat yang telah sempurna rukun dan syaratnya, dan jual beli yang telah sempurna, telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Sholat rukunnya sudah terpenuhi, syaratnya juga telah terpenuhi, maka sholatnya tadi dihukumi sah. Artinya kalau dihukumi sah, ya saqatat talab. Ya, sudah tidak ada lagi permintaan untuk melakukan sholat tersebut di hari itu. Selesai. Ya, gugur telah gugur kewajiban gitu. Itu sah ya. Tapi masalah apakah dapat pahala, itu wallahu taala wa a'lam. Dikatakan sah ya sah. Tapi apakah bernilai pahala, yaitu kita tidak tahu. Begitu juga jual beli, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli itu ada penjual dan pembeli, ada objek akad al-mabi' was saman, yaitu barang yang dijual belikan, dan juga alat tukar, kemudian ada sirah, ada ijab, ada qabul. Jika terpenuhi semuanya, maka jual belinya dikatakan sah. Dan konsekuensi jual beli yang sah adalah berpindahnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli, kan gitu. Wal batil ma la yata'allaqu bihi nufuz wa la yu'tadu bihi. Wal batil ini lawan kebalikan dari sahih, yaitu sesuatu yang dikatakan tidak terlaksana dan tidak dianggap. Ibadatan kana au muamalah, baik dia bentuknya ibadah ataupun muamalah, seperti sholat yang belum terpenuhi syaratnya atau rukun-rukunnya. Ya, sholat tapi tidak menghadap kiblat, tidak sah. Sholat tidak menutup aurat, nggak sah. Sholat belum masuk waktu, nggak sah. Sholat dalam keadaan haid, nggak sah, dan seterusnya. Fa innaha la yu'tadu biha, atau sholat tidak membaca al-fatihah, nggak sah. Maka itu tidak dianggap, la yu'tadu biha, tidak sah dan tidak dianggap oleh syariat. Artinya apa? Tolab, ya, diminta untuk diulangi. Ya. Mutalabun bil i'adah, ya, diperintahkan atau diminta lagi untuk mengulangi ibadah tersebut karena yang tadi dilakukan dianggap tidak sah. Wal aqdul ladzi lam yastawfa syurutuhu au arkanuhu fa innahu la yunfad aw la yanfadhu wa la yu'tadu bihi. Begitu pula juga dengan akad, ya, dalam akad muamalah jika ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka akad tadi dianggap akad yang tidak sah, akad yang batal, sehingga konsekuensi berpindah barang dari pemilik dan kepada penjual, dari penjual kepada pembeli, itu tidak terjadi. Fal aqdu yattasifu bin nufuz wal i'tidad
wal ibadah tusafu bil i'tidadi faqat istilahan. Akad itu disifati dengan nufuz dan i'tidad. Ini istilah ya. Akad yang sah itu dikatakan sebagai akad yang manfuz, mu'tad. Tapi kalau ibadah itu hanya dikatakan mu'tad saja. Ya. Kalau dalam syarah Nazam Waraqat Syekh Utsaimin, kalau manfuz atau nufuz itu, nafiz itu kaitannya dengan akad. Akad yang sudah sempurna sesuai rukun dan syarat namanya akad yang manfuz, akad yang nafiz. Tapi kalau ibadah yang sesuai rukun dan syarat itu namanya ibadah yang yu'taddu bihi atau yujzi. Wallahu a'lam. Selanjutnya ya, jadi dijelaskan apa itu hukum syar'i taklifi dan juga apa itu hukum syar'i wad'i. Maka di sini kita akan diberitahukan, dijelaskan oleh Syekh Hasan itu hafizahullah perbedaan dari dua jenis hukum ini. Apa itu? Al-farqu bainal hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i. Wal farqu bainal hukmi syar'i taklifi wal wad'i annal hukm syar'i at-taklifi yata'allaqu bi fi'lil mukallaf mubasharatan. Ini dia. Hukum syar'i taklifi adalah hukum syar'i yang berkaitan langsung dengan perbuatan hamba. Mubasharatan. Yang langsung berkaitan dengan fi'lul mukallaf. Itu dia hukum syar'i taklifi. Fa illam yakun mukallafan fala yata'allaq al-hukmu bih. Kalau dia bukan mukallaf, maka dia tidak terikat dengan hukum syar'i. Orang gila tidak terikat dengan hukum syar'i. Orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib ibadah. Ya, baik. Anak kecil tidak wajib sholat, belum terkena taklif. Ya, orang yang pingsan tidak terkena taklif. Orang yang hilang akal, mabuk bukan karena disengaja, tidak kena taklif. Karena yang namanya syar'i taklifi itu berkaitan dengan mukallaf. Dan telah kita sebutkan kemarin kalau khitab Allah tadi, teks syar'i tadi itu kaitannya dengan alam semesta, itu bukan hukum syar'i. Ya. Walillahi innallaha khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Penciptaan alam semesta ya. Ayat yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta itu dikatakan bukan hukum syar'i karena tidak ada kaitannya dengan fi'lul mukallaf. Nah, sedangkan hukum syar'i wad'i fahuwa alamatun 'alal ahkami at-taklifiyati al-muta'alliqati bi fi'lil mukallaf. Bedanya dengan hukum syar'i wad'i, dia adalah sebuah tanda terhadap hukum-hukum taklifi yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi dia berkaitan tidak secara langsung kepada perbuatan mukallaf. Kalau hukum syar'i taklifi berkaitan secara langsung. Kalau wad'i itu hanya tanda, alamah. Ya, hanya memberikan tanda akan suatu hukum taklifi. Maka seperti apa? Kaja'ali ghurubi syamsi alamatan wa sababan liwujubi sholatil maghrib 'alal mukallaf. Seperti ghurubi syams, ya, syariat menjadikan terbenamnya matahari di sebelah barat sebagai tanda atau sebagai sebab wajibnya sholat maghrib bagi mukallaf. Yang wajib bagi mukallaf adalah sholat maghribnya. Tandanya adalah dengan didahului terbenamnya matahari, kan gitu. Fawujubul maghrib bil ghurubi hukmin syar'iyyin. Fawujubul maghrib bil ghurub hukmun syar'iyyun. Ya, wajibnya sholat maghrib dengan terbenamnya matahari itu namanya hukum syar'i. Tapi terbenamnya mataharinya sendiri itu adalah tanda dimulainya sebuah hukum syar'i. Tanda. Ya, wa ghurubu syamsi alamatan alaihi. Alamatun alaihi. Naam. Fahuwa lam yata'allaq bi fi'il mukallaf mubasyarah. Ya, dia hukum wad'i itu tidak langsung berkaitan dengan perbuatan mukallaf.
akan tetapi dia berkaitan dengan dijadikannya sesuatu menjadi sebab atau syarat terhadap perbuatan hamba tersebut. Wa bima annahu la yata'allaqu bi fi'lil mukallaf wa innama bi ja'li syai'i sababan aw syaratan aw mani'an fa innahu qad yata'adda atharuhu ila ghairil mukallafi. Karena tadi disebutkan yang namanya hukum wad'i itu tidak secara langsung berkaitan dengan perbuatan mukallaf, tetapi dia adalah sesuatu yang dijadikan sebab, syarat atau mani' terhadap perbuatan mukallaf, maka bisa saja dampak efek hukum wad'i tadi kena juga kepada selain mukallaf. Jadi gampangnya hukum syar'i wad'i taklifi itu efeknya, dampaknya hanya kepada mukallaf. Tapi kalau hukum wad'i itu bisa kena mukallaf, bisa juga kena kepada selain mukallaf. Lebih luas cakupannya. Fallahu ta'ala ja'ala al-itlafa sababan lid-dhaman. Nah, contohnya ini. Allah menjadikan yang namanya ganti rugi itu sebab diwajibkannya yang namanya itlaf, merusak sesuatu itu menjadi sebab wajibnya ganti rugi. Siapapun yang melakukan, baik mukallaf atau enggak, selama terjadi kerusakan, maka pelakunya wajib ganti rugi, baik mukallaf maupun tidak. Yalzamu min wujudihi itlaf wujudud dhaman bighaddin nazar ani taklif wa adamihi. Selama ada itlaf maka wajib ada dhaman, tanpa melihat pelakunya itu mukallaf atau enggak. Wa bina'an ala dzalika idza atlafal mukallafu syai'an li ghairihi, maka atas dasar itu jika seseorang mukallaf merusak sesuatu milik orang lain, maka dia wajib mengganti. Wa kadzalika idza atlafa as-saghiru syai'an li ghairihi fa innahu yajibu dhamanuhu. Begitu pula kalau yang merusak barang orang lain tadi adalah as-saghir, anak kecil, dan dia belum mukallaf. Kan mukallaf adalah al-balighul aqil kan, sebagaimana kita ketahui. Saghir, anak kecil, sobi, itu tidak mukallaf. Tetapi kalau dia merusak sesuatu barang orang lain, maka tetap wajib dhaman. Ya. Li'anna Allah ja'ala al-itlaf sababan lid-dhaman, karena Allah telah menjadikan yang namanya merusak itu sebab ganti rugi. Wa wujudus sabab yastalzimu wujudul musabbab. Adanya sebab itu melazimkan adanya musabbab. Sebabnya itlaf, maka konsekuensinya adalah dhaman. Bighaddin nazar ani taklif wa adamihi, tanpa melihat siapa pelakunya, baik pelakunya mukallaf ataupun tidak. Fa in kana lis-saghiri malun dhaminahu fihi. Jadi kalau anak kecil yang merusak barang orang lain tetap wajib dhaman. Dari mana diambil dhaman, ganti rugi dari mana? Kalau anak kecil tadi punya harta, tentu diambil dari harta si anak kecil tadi. Tapi kalau dia tidak punya harta, maka tentu diambil ganti rugi dari harta walinya. Bil hukmi syar'i bil hukmi syar'i al wad'i ala ma qaddamnah. Sebagaimana ya dengan hukum syar'i dan wad'i yang tadi kita jelaskan. Hadza walil hukmi syar'i taqsimatun ukhra tuzkaru fil kutubil muwassa'ah. Ya, pembagian hukum syar'i itu ada pembagian yang lain yang lebih detail, yang lebih banyak, itu disebutkan di buku-buku yang lebih dalam, yang lebih luas. Ya, al-mutawwalat, kitab-kitab usul yang lebih tebal, yang lebih rinci ya, karena kan kitab Khulasah ini adalah masih level pemula ya. Masih level pemula, yaitu setelah al-waraqat maka baru naik ke al-khulasah. Ya, tentu ini level pemula lil mubtadiin, maka tentu tidak layak untuk memperpanjang kalam di sana. Maka Syekh menyebutkan di sini hanya disebutkan sekilas aja. Kalau mau lebih dalam tentu di kitab-kitab yang lebih tebal. Seperti contohnya ada di Al-Luma' atau di kitab yang kontemporer seperti Usul Fiqih alladzi la yas'ul faqihu jahluh, atau di kitab Usul Fiqih yang masyhur juga itu Ma'alim Usul Fiqih dan yang lain sebagainya. Bahwa yang qasimu min haitsu zaman al-madrub lil ibadah ila. Nah, yang namanya hukum syar'i jika dilihat dari waktunya itu ada dia mudayyak, ada dia muwassa'. Mudayyak itu
alladzi haddada lahu syari'u waqtan yattasi'u lahu wa li ghairihi min jinsihi ma'ahu. Yang mana mudayyak itu ya, Allah mudayyak waqtan la yattasi'u li ghairihi. Ya, dia hanya bisa melakukan suatu perbuatan ibadah satu saja. Nggak bisa melakukan ibadah yang sejenis di waktu yang sama. Seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan 30 hari itu hanya boleh dipakai untuk puasa Ramadan. Nggak boleh pakai untuk puasa selain puasa Ramadan. Seperti di bulan Ramadan puasa Senin Kemis. Nggak bisa. Karena puasa di bulan Ramadan itu sifatnya wajib mudayyak. Kalau muwassa ya kebalikan dari mudayyak. Dia bisa melakukan perbuatan yang sejenis di waktu yang sama. Ya, seperti sholat 5 waktu. Sholat zuhur waktunya dari jam 12 sampai jam setengah 3 misalnya. Maka di rentang waktu tersebut bisa dipakai untuk sholat zuhur, bisa juga dipakai untuk sholat sunnah yang lain. Baik, ya muasa itu seperti haji, sholat 5 waktu. Kalau dilihat dari sisi min haitsu ada'uhu wa min haitsu ada'ihi fi zaman au ba'dahu. Dilihat dari sisi waktu pelaksanaan atau setelahnya. Ada dua. Ada ila adain wa qadha. Ada itu mengerjakan suatu ibadah pada waktunya, kalau qadha mengerjakan ibadah di luar waktunya. Kalau min haitsu ta'alluqihi bi kulli fardin au bi ba'dil mukallafin. Jika dikaitkan dengan dilihat dari individu pelakunya atau sebagian pelakunya, maka itu bisa menjadi fardu ain dan bisa menjadi fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ma yajibu ala kulli mukallaf bi nafsihi, yang mana taklif tadi diberikan kepada person-person secara personal, tidak bisa diwakilkan kepada yang lain, sedangkan kifayah kebalikannya. Jika dilakukan oleh sebagian, saqatal itsmu 'anil baqin, maka gugur dosa dari yang lain. Fardhu ain itu seperti salat, puasa Ramadan, zakat, ya, dan yang haji dan yang semisalnya. Sedangkan kalau fardu kifayah itu seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, salat atas jenazah, dan juga al-jihadu fi sabilillah. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita baca, kita telaah pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Insya Allah pertemuan pekan depan kita lanjutkan pembahasan tartibu mabahithi usul fiqh. Ya, urutan pembahasan ilmu usul fikih, yaitu mabahith muta'alliqah bi alfat, kemudian ada kitab sunnah ijma' qiyas adillah mukhtalafun fiha, at-ta'adul wa tarjih, al-jidal wa taqlid, dan seterusnya. Jadi insyaallah besok kita masuk langsung membahas tentang pembahasan al-mabahith yang berkaitan dengan lafaz. Ada haqiqah wal majaz, ada mantuk wa malhum, dan yang lain sebagainya. Baik Bapak-bapak, ya, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Nah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas ya? Apakah cukup jelas penjelasan dari saya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka alhamdulillah cukup jelas berarti.
Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di qawaid fiqhiyah ya besok di jam yang sama. Kita tutup dengan membacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Husin.